Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 39. Pov Yuni. Netra bapak membola melihat aku dan Fatih di sana. Wajahnya pias, dia tak sangka aku dan Fatih ada di sini. Kakek, kok ada di sini? Diam kamu, anak kecil, gak usah ikut campur. Pergi sana, sergahnya pada anakku. Fatih cuma bertanya saja sama bapak, mengapa bapak ada di sini? Kenapa bapak harus marah? Aneh, ketusku padanya melihat sikap garangnya. Kamu juga Yuni, ngapain kamu di sini? Tanyanya dengan wajah garang. Mungkin marah aku memergokinya dengan istri mudanya. Sekilas wajahnya terlihat seperti Mas Hamdan, menyebalkan. Mas siapa dia? Mas kenal? Tanya istri mudanya. Bapak benar-benar terlihat pias. Dia kata bapak bingung. Apakah istri mudanya gak tahu dia adalah istri kedua? Kok pintar sekali bapak menyembunyikan pernikahan ini? Dia tahu apa enggak pak? Tanyaku heran. Diam kamu, sergahnya padaku. Wajah Ella sang istri muda langsung berkerut karena berpikir. Kamu anak Mbak Rowina? Tanyanya padaku. Aku sedikit terkejut, ternyata dia tahu kalau dia dijadikan yang kedua. Benar-benar memalukan, mau saja dia jadi yang kedua oleh pria seperti bapak. Tentu saja bukan, aku hanya mantan menantu Pak Hasan suamimu, kataku. Kamu sudah cerai dari Hamdan? Tanya bapak. Aku sudah daftar perceraian, sebentar lagi sidang kedua, doakan lancar pak. Biar aku segera bebas dari lelaki itu, sungutku padanya. Wajah bapak mengeras menahan marah. Oh, saya kira kamu Ambar anaknya, Ella menanggapi. Bapak menjadi salah tingkah, kemudian dia mendekatiku. Aku sedikit menjauh. Bapak mau bicara sama kamu Yun, ucapnya pelan. Apa, bicara saja di sini. Gak bisa, bapak harus berbicara sama kamu, serunya seperti memaksa. Kalau gak bisa ya udah, aku juga gak ada waktu buat ngurusi ini. Aku ingin beranjak namun bapak memanggil. Izinkan bapak berbicara walau sebentar Yuni. Bicara di sini atau gak perlu bicara, kataku. Dia menghela napas. Baiklah, akhirnya dia mengalah. Kami duduk di dalam villa karena bapak memaksa untuk berbicara. Kami sudah berkumpul dan bersiap berbicara. Apa yang bapak mau? Tegasku padanya. Dia menghela napas. Di sana sudah berkumpul beberapa orang yang ikut dalam undangan Tante Lisna. Sepertinya bapak bingung mau menyampaikan sesuatu karena mereka semua yang hadir sudah tahu kalau bapak menikah lagi. Bapak minta sama kamu Yun dan teman-teman yang lainnya yang ada di sini untuk menjaga rahasia bapak. Jangan katakan pada ibu kalau bapak menikah dengan Ella. Jadi dia belum tahu kalau bapak menikah lagi. Bapak menggelengkan kepalanya. Bapak minta sama kamu Yun, jangan sampai dia tahu, katanya berharap padaku. Aku menghembuskan nafasku. Bagaimana bisa ibu gak tahu sementara istri mudanya tahu apa yang terjadi? Kok bisa ibu gak tahu sementara Tante Ella tahu kalau dia istri kedua? Sebenarnya Tante juga gak tahu. Tante tahu setelah usia Virga 3 tahun kalau Tante dijadikan istri kedua, Yun. Saat itu tentu saja Tante marah karena bapak berkata dia seorang duda saat itu. Tante minta pisah, namun dengan segala cara bapak membuat Tante berpikir kalau sebaiknya jangan berpisah karena kami ada anak yang harus diurus. Tante Ella menegaskan. Tante sudah pernah bertemu dengan Bu Rowina, Ambar dan Mas Hamdan? Tanya aku lagi. Dia menggelengkan kepalanya.
Tidak pernah bertemu langsung, hanya foto saja yang Bapak berikan kalau mereka adalah keluarga Bapak. Aku mendengus kesal mengapa dia harus mengatakan aku tadi adalah Ambar. Jelas aku dan Ambar itu beda, menyebalkan disamakan dengan anak itu. Bapak cerita kalau Bu Rowina itu lebih dominan, dia mengatur segalanya. Bapak harus nurut apa perkataannya. Jika tidak, dia akan marah besar, bahkan berteriak-teriak. Itu yang membuat Bapak nggak betah hidup dengan Mbak Rowina. Lagian jika saya berpisah, kasihan Vira karena Bapak selama ini memberi nafkah yang baik untuk anak kami. Katanya bercerita lagi. Aku hanya diam mendengarkan. Untuk itu Yun, mohon kamu mengerti dan jangan mengatakan kalau Bapak menikahi Ella. Kalau kamu mau berpisah dari Hamdan ya sudah, silahkan saja karena itu adalah keputusanmu. Namun Bapak minta kamu untuk diam dan tak usah mencampuri urusan ini karena kamu tahu sendiri seperti apa ibumu. Bapak menyela meminta aku untuk menutup mulutku. Dia akan tahu Pak, cepat atau lambat dia akan tahu. Apalagi ibu sekarang sepertinya kesusahan dan Bapak sedang tersandung kasus korupsi. Aku sih merasa ini bukan urusanku, namun aku hanya memberi saran untuk Bapak supaya jujur saja agar tak ada yang merasa tersakiti. Bapak menghembuskan nafasnya dengan berat, sepertinya dia memikirkan banyak hal dalam hidupnya. Kasihan sekali dia mempersulit hidupnya sendiri. Kasusnya belum selesai Mas, tanya Tante Ella. Bapak menggelengkan kepalanya. Bapak sudah melunasinya dengan menggadaikan rumah dan memakai uang Hamdan. Jabatan Bapak masih ditinjau. Semoga saja tidak dipecat. Mungkin Bapak akan diturunkan jabatannya. Sebentar lagi juga Bapak pensiun. Bapak cerita tanpa aku minta. Dia sepertinya masih ingin melanjutkan ceritanya. Ibu selama ini royal dan Ambar banyak permintaan. Bapak stres menghadapi mereka. Bapak pusing. Bertemu Ella merupakan kebahagiaan Bapak bisa melupakan masalah dengan ibu. Saya sih terserah saja jika Bapak merasa benar ya. Saran aja daripada ketahuan belakangan, lebih baik bicarakan dari sekarang. Akan lebih baik bila Bapak katakan tidak suka pada sikap ibu secara baik, karena saya yakin pertengkaran akan timbul setelahnya. Kataku, tak sangka Bapak bermain api dan terlanjur terbakar. Sikapnya sama saja dengan Mas Hamdan. Dia tidak jujur. Jika Mas Hamdan berani mengkhianati aku di belakang dengan berpacaran dengan banyak wanita, semoga saja Bapak hanya menikahi Tante Ella dan tidak tebar pesona sana-sini. Terima kasih saran kamu Yun. Bapak mau jujur. Namun bagaimana jika ibu mengamuk karena Bapak menyadari kesalahan Bapak? Nanti akan Bapak pikirkan baik-baik apa yang harus Bapak lakukan selanjutnya, ucap Bapak dengan berat. Aku melihat dia dengan datar saja, tak bisa membela satu pihak. Aku juga tersakiti akibat ulah Bu Rowina yang egois dan Bapak sendiri. Aku tak terlalu tahu bagaimana dia karena 2 tahun menikah dengan Mas Hamdan, sikap Bapak dingin dan tak mau ikut campur urusan kami. Bapak cerita kalau istrinya itu galak, sambung Tante Ella. Apakah Tante tahu kasus korupsi yang menimpa Bapak? Dan maaf, saya hanya penasaran bagaimana Bapak membagi waktu dan kebutuhan lahir Tante? Tanyaku begitu saja karena aku memang penasaran. Tante tahu kasusnya sudah selesai dan Bapak lagi berpikir mencari uang buat mengembalikan rumah Mbak Rowina. Kalau nafkah Tante sendiri, Tante berjualan sarapan pagi kecil-kecilan dan hasilnya lumayan. Terkadang Bapak membantu juga, katanya menjelaskan. Duh, kasihannya sudah dibohongi, ternyata Tante Ella mencukupi hidupnya dan anaknya sendiri. Mungkin Bapak numpang hidup dengannya atau apa, entahlah, urusan mereka saja. Bapak sekali lagi minta Yun, kamu mengerti. Bapak mohon, katanya lagi. Ya terserah saja, asal Bu Rowina tak mengganggu hidupku, maka aku juga tak akan mengganggu hidupnya, ucapku. Terima kasih ya Dek Yuni, kapan-kapan mampir ke warung Tante. Senang bisa mengenal Dek Yuni, kata Tante Ella. Aku mengulas senyum untuknya. Gawai Bapak bergetar, panggilan dari ibu mungkin. Dia tak mengangkat telepon itu, dibiarkan begitu saja. Siapa Mas Mbak Rowina? Tanya Tante Ella. Bapak hanya mengangguk membenarkan.
Beberapa saat kemudian pesan dari gawai bapak masuk. Bapak menghela napas membaca pesan itu. "Ada apa, Mas?" tanya Tante Ella. "Ibu pingsan, sepertinya Mas harus pulang dulu ngurus Rowena." "Maafkan Mas Ella, setelah semua selesai Mas langsung pulang buat kamu," kata bapak ke istri mudanya. Tante Ella dengan berat hati melepaskan suaminya itu. Benar-benar kasihan, drama apalagi yang diciptakan ibu. Bapak jadi repot sendiri mengurus dua istri. "Kamu masih berpikir masalah Hamdan dan keluarganya?" tanya Mas Irsyad saat aku berdiri di balkon. Aku meliriknya sebentar. "Sedikit Mas, tak sangka Bapak dengan Mas Hamdan sama saja. Mereka sama-sama pengkhianat." Aku memandang lurus ke depan sambil menikmati udara malam. Kami semua menginap di villa. Aku sekamar dengan Rosita dan Alisa. "Bagaimana persidangan perceraian kamu?" "Segera digelar dalam minggu ini, berlanjut ke proses pemeriksaan perkara karena mediasi tidak terjadi," ucapku. "Mas boleh hadir mendampingi kamu, Yun. Mas ingin hadir di sana." Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.